الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu husanna bil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma husan jami'a ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal salihin wal sahabat wal tabi'in wal ulama wal musannifin. Thumma husan jami'al malaikatil muqarrabin, khususan la abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina, khususan la jami'i masyayikhina wa asatidina, thumma usan jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat masyariqil ardh wa magharibiha barriha wa bahriha al ahya'i minhum wal amwat, thumma usan la Muhammad Muhyiddin tajul mafakhir wa ila Aisyah nurul ummah, thumma usan Muhammad Siddiqul Amin, thumma usan Muhammad Al-Faruq, ثم وصل زوجتي وإلى جميع تلاميذي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. آمين. Untuk para pihak yang ikut membantu, memfasilitasi dan membangun pondok niki. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk pembangunan pondok niki supaya diparing kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li. Amin. Untuk keluarga besar Al-Bidayah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li. Amin. Untuk virus corona supaya cepat diangkat oleh Allah, khususnya dari bumi Indonesia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li. Amin. Untuk Imam Ibnu Malik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi bareng-bareng ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibnu maliki Ahmadu rabbillah khaira maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilin asyarafa wa asta'inullaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah aqsa bilafdhin mujazi wa tabsutul badla biwa'adin munjazi
wa taqtadi ridan bi ghairi sukhti fa'iqatan alfiyata bani mu'ti wa huwa bisabaqin haizun tafdila mustawjibun thana'iyal jamila wallahu yaqdi bihibati wa firah liwalahu fi darajatil akhirah. Itu adalah bait-bait nazam alfiyah yang pada saat ini kita untuk menganalisis sudah sampai pada wa taqtadi ridan bi ghairi sukhti fa'iqatan alfiyata bani mu'ti. Ya, tetap karena yang kita sasar ini adalah pemula, newcomer, pendatang baru, maka ketika kita kemudian membaca teks Arab, jangan lupa berpikir itu harus sistematis. Ini yang selalu saya tekankan. Jangan sampai lepas berpikir itu. Pertama berpikir tentang kalimah atau kata. Apakah ini isim, fi'il atau huruf, ini isim, fi'il atau huruf, ini isim, fi'il atau huruf. Setelah itu tuntas kita lakukan, maka kita naik tingkat menjadi berpikir tentang i'rab. Kira-kira isim ini dibaca rafa, nasab atau jar. Kira-kira fi'il ini dibaca rafa, nasab apa jazm misalnya. Setelah itu baru kita berpikir tentang jumlah yang laha mahallun minal i'rab dan la mahalla laha minal i'rab. Pun juga demikian kaitannya dengan wa taqtadi ridan bi ghairi sukhti. Gitu. Sama. Ini apa? Isim fi'il atau huruf, fi'il isim fi'il atau huruf, ini isim fi'il atau huruf. Begitu terus. Ini isim fi'il atau huruf, ini isim fi'il itu apa huruf. Begitu. Isim fi'il atau huruf. Ini isim fi'il atau huruf. Begitu. Ya. Begitu. Wawu yang ada di dalam lafadz wa taqtadi ridwan itu apa? Isim fi'il atau huruf? Huruf. Perhatikan. Ketika sebuah lafadz itu kita nyatakan sebagai kalimat huruf, nalar berpikir yang harus kita kembangkan itu adalah kalau huruf, apakah huruf ini memiliki fungsi mu'athir atau ghairu mu'athir? Berpengaruh pada analisis lanjutan apa enggak ini? Karena realitasnya semacam itu. Ada huruf yang memiliki pengaruh untuk analisis lanjutan. Yang ini kita bedakan. Bisa jadi memiliki fungsi sebagai amil. Bisa jadi memiliki fungsi sebagai ghairu amil. Gitu. Jadi realitasnya seperti itu. Kalau seandainya kita bertemu dengan kalimat huruf, itu ditanya itu. Gitu. Misalnya seperti lafadz lau kana asy-Syafi'iyyu hayyan. Kalau seandainya Imam Syafi'i itu hidup, la afta dzalik. Maka Imam Syafi'i akan berfatwa seperti itu. Lau adalah huruf. Ya, ini berpengaruh pada analisis lanjutan. Karena apa? Dia berfungsi sebagai syarat. Dia tidak memiliki fungsi sebagai amil, tidak berpengaruh pada kalimat fi'il yang dimasukinya untuk kemudian dituntut. Misalnya berhukum rafa, berhukum nasab, berhukum jazm, itu tidak memiliki pengaruh itu, lau itu. Lau yang huruf ini meskipun tidak memiliki fungsi sebagai amil yang memaksa kalimat yang dimasukinya untuk tunduk pada kemauannya, akan tetapi dia juga tetap berpengaruh untuk analisis lanjutan. Kenapa? Karena nanti pada akhirnya kita butuh yang namanya jawabus syarti. Itu gambaran. Ya. Huruf itu ada yang mu'athir, ada yang ghairu mu'athir. Mu'athir itu apa? Keberadaannya itu harus kita pertimbangkan karena pada akhirnya akan berpengaruh pada analisis lanjutan. Berpengaruh dalam konteks ini bisa jadi memiliki fungsi sebagai amil, bisa jadi tidak memiliki fungsi sebagai amil. Ini yang contoh. Lau tidak memiliki fungsi sebagai amil, tapi berpengaruh untuk analisis lanjutan, lebih disebabkan karena ketika kita sudah menemukan lau, maka tidak bisa tidak, kita harus mencari nanti jawab syartinya mana ini. Karena lau termasuk yang adatus syarti misalnya seperti itu.
Ada juga huruf yang tidak memiliki pengaruh. Huruf ibtidaiyah, huruf istinafiyah, dan seterusnya, itu tidak memiliki pengaruh. Dalam konteks misalnya waw di sini, huruf apa ini? Huruf ataf ini. Huruf ataf itu mu'athir atau ghairu mu'athir? Ya otomatis mu'athir dia. Karena cara baca kalimat fi'il yang jatuh sesudahnya, itu disesuaikan dengan ma'tuf alaihnya. Mana ma'tuf alaihnya? Di sini kalau seandainya yang terdekat itu adalah ini. Tuqarribu. Dibaca rafa lebih disebabkan misalnya karena dia itu adalah tidak atau tajarrud anin nawasibi wal jawazim, ya. Jadi jumlah wa taqtadi ridwan bi ghairi sukhti itu persis posisinya dengan tuqarribul aqsa bi lafdzin mujassi. Pengatofan itu kan seperti itu. Sehingga ini sebenarnya ini naat yang pertama, ini naat yang kedua, naat yang ketiga, ini naat yang ketiga, yang selanjutnya. Dari aspek wawunya itu seperti itu. Sekarang selanjutnya adalah taqtadi. Kalimah apa ini? Kalimah fi'il. Fi'il apa ini? Lagi-lagi kalau seandainya kita sudah bertemu dengan sebuah kalimah yang itu kita yakini sebagai kalimah fi'il, tanyakan 4 hal. Ini kira-kira fi'il madhi mudhari atau amar, ini kira-kira termasuk dalam kategori mabni atau mu'rab, ini kira-kira termasuk dalam kategori maklum atau majhul, ini termasuk dalam kategori lazim atau muta'addi. Ditanyakan itu secara konsisten. Gitu. Kira-kira taqtadi ini madhi atau mudhari atau amar? Ini fi'il mudhari. Kenapa? Karena ada huruf mudhari'nya ini. Fi'il mudhari. Ketika sebuah kalimat fi'il kita nyatakan sebagai fi'il mudhari, maka kemungkinannya ada 2. Kalau sudah disebut sebagai fi'il mudhari. Ini mudhari, Ustaz. Iya, ini mudhari. Maka mudhari itu kemungkinan bisa mabni, bisa mu'rab, tergantung realitas yang kita temukan dalam kalimah fi'il itu. Apakah kalimah fi'il itu kemudian dimasuki nun taukid dan nun niswah atau tidak? Ketika fi'il mudhari itu bertemu dengan nun taukid dan nun niswah, maka menjadi mabni. Ketika tidak, maka mu'rab. Realitas yang kita temukan dalam taqtadi itu tidak dimasuki nun taukid dan juga tidak dimasuki oleh nun niswah, berarti ini mu'rab. Ketika mu'rab, analisis lanjutan dilanjutkan, apakah ini dibaca rafa, nasab atau jazm. Dalam konteks wa taqtadi itu adalah dibaca rafa. Kenapa? Realitasnya di sini adalah tajarrud anin nawasib wal jawazim. Ini sepi dari amil nasab dan amil jazm. Realitasnya begitu. Ya, karena demikian ini adalah dibaca rafa. Tanda rafa untuk fi'il mudhari itu ada 2, kadang-kadang dengan menggunakan dhammah, kadang-kadang dengan menggunakan thubutun nun. Ini dengan menggunakan apa? Ini dengan menggunakan dhammah. Kenapa? Karena bukan termasuk dalam kategori al-af'alul khamsah. Itu jawabannya begitu. Wa taqtadi itu bukan af'alul khamsah. Karena demikian maka tanda rafa'nya ditandai dengan dhammah, bukan dengan thubutun nun. Tanda rafa untuk fi'il mudhari bisa jadi dengan menggunakan dhammah, bisa jadi dengan menggunakan thubutun nun. Wa taqtadi dhammah, Ustaz? Iya. Kok tidak wa taqtadiyu? Kok wa taqtadi? Ya. Dalam konteks inilah maka kita seringkali tidak bisa lepas dari kaidah-kaidah dasar, kaidah i'lal. Ya. Apa penjelasan i'lal dari ini? Karena seperti yang kemarin kita tegaskan, ya, iqtada, yaqtadi, iqtidaan, ya, itu mengikuti wazan ifta'ala, yafta'ilu, ifti'alan. Iqtada, ifta'ala. Itu sudah berubah, beda itu. Seperti yang saya katakan, ketika ada perbedaan antara wazan dan mauzun, apakah perbedaan itu dari sisi jenis harokatnya ataukah itu dari jumlah hurufnya, maka di situ pasti terjadi proses i'lal. Pasti ada penjelasan i'lalnya ini. Dalam konteks
Taqtadi, penjelasan i'lalnya bagaimana Ustaz? Idza tatarrafatil waw wal ya'u. Apabila ada waw atau ya jatuh paling pucuk, paling ujung. Idza tatarrafatil waw wal ya'u. Apabila ada waw atau ya itu jatuh paling ujung, ya di sini adalah jatuh paling ujung, paling pucuk. Wa kanata madmumataini. Keduanya itu di dhammah. Kenyataannya di sini tanda rofaknya dengan dhammah. Kalau seandainya ada realitas semacam itu bagaimana? Ini kaidah ilalnya. Uskinata. Maka keduanya harus disukun. Inilah alasan kenapa kok kemudian tulisannya yarmi, padahal ini asalnya yarmiyu. Inilah alasan kenapa kok kemudian yaghzu, pasalnya adalah yaghzu. Yaqtabi asalnya juga yaqtabiyu. Idza tatarrafat, apabila idza tatarrafatil waw wal ya'u, apabila ada waw atau ya itu jatuh paling tatarruf, paling pucuk. Wa kanata madmumataini, sedangkan keduanya itu dalam kondisi di dhammah. Jawabnya idza sekarang uskinata. Maka keduanya itu harus disukun. Asalnya yarmiyu menjadi yarmi. Kenapa? Karena ini ya jatuh tatarruf, paling utuf, paling pucuk. Yaghzu menjadi yaghzu. Kenapa? Waw di dhammah jatuh tatarruf. Pun juga demikian wa taqtadi. Asalnya wa taqtadiyu. Kenapa kok kemudian dhammahnya itu dirubah menjadi sukun? Lebih disebabkan karena ya yang ada di dalam wa taqtadi itu adalah tatarruf, jatuh paling pucuk, paling ujung. Idza tatarrafatil waw wal ya'u, apabila ada waw atau ya jatuh paling ujung. Wa kanata, sedangkan keduanya itu adalah madmumatain di dhammah. Jawabnya idza sekarang uskinata. Maka keduanya itu harus disukun. Asalnya yarmiyu menjadi yarmi. Asalnya yaghzuwu menjadi yaghzu. Asalnya yaqtadiyu menjadi yaqtadi. Karena demikian, ini posisinya harus madmumataini. Madmumataini posisinya. Kalau seandainya realitasnya tidak madmumataini, misalnya karena dia itu adalah berkedudukan nasab, maka tidak lagi diganti, tidak disukun lagi. Ayyartadiya, ayyarmiya. Fathahnya muncul di situ karena tidak madmumataini. Ayyaghzuwa, wawunya tidak disukun lagi, ya-nya tidak disukun lagi. Karena apa? Karena persyaratan dalam kaidah wa kanata madmumataini, keduanya itu harus dalam posisi di dhammah. Karena demikian ketika tidak di dhammah maka tetap tidak disukun. Yaqtadi misalnya, taqtadi misalnya, di situ itu adalah di dhammah, lebih disebabkan karena tajarrud anin nawasibi wal jawazim. Kalau seandainya kita asumsikan di situ misalnya dimasuki lan sebagai amil nasab, maka muncul di situ tidak uskinata walan taqtadiya. Ya, begitu. Sudah tentang wa taqtadi itu. Nalar berpikir kenapa kok kemudian dia disukun, lebih disebabkan karena ada iya di situ. Kok iya Ustadz? Iya, karena harokat huruf sebelumnya itu adalah kasroh. Untuk menentukan apakah ini iya atau alif, maka harokat huruf sebelumnya itu memegang peranan penting. Kalau seandainya taqtadi itu kemudian dimajhulkan menjadi tuqtadha, ini bukan lagi iya di sini, alif. Kaidahnya bukan kaidah idza tatarrafatil waw. Kaidahnya ini adalah idza taharrakatil waw wal ya'u. Ya, ba'da fathatin muttasilatin fi kilmataihima
ubdilata alifan. Ini memang alif ini, bukan uskinata ini. Karena demikian, meskipun misalnya di sini, misalnya di Maryland, tetap ini tidak bisa. Itu perbedaan antara ketika ini kita hukumi alif dan ketika kita hukumi sebagai iya. Kalau alif sudah tidak bisa menerima harokat, semua i'rabnya itu adalah muqaddaron. Itu semacam itu. Bareng-bareng sekarang. Wa taqtadi ridhan bi ghairi sukhti fa'iqatan alfiyata bani mu'ti. Perhatikan. Penggunaan huruf mudharaah itu adalah lil fawaid, karena ada faidahnya. Jangan kemudian menganggap tidak penting. Kenapa kok kemudian huruf mudharaahnya di sini adalah ta? Bukan ya, bukan yaqtadi, bukan naqtadi, bukan aqtadi. Ini para pemula. Memang yang kita sasar itu adalah pemula untuk praktek. Ketika kemudian fi'il mudhari itu dengan menggunakan ta mudharaah, kemungkinannya ada dua. Bisa jadi ini memiliki fungsi mukhatab, yang berarti dhamir yang tersimpan adalah anta. Bisa jadi ghaibah, berarti ini adalah huya. Syuting ke sini ya. Karena pakai tak di sini. Wa taqtadi. Bisa jadi taqtadi anta, bisa jadi taqtadi hiya. Dalam konteks ini penyesuaian harusnya. Ya, kalimat sebelum dan sesudahnya yang pada akhirnya memutuskan kira-kira dhamir yang tersimpan di dalam lafaz taqtadi itu kira-kira dhamir hiya atau dhamir anta. Kalau seandainya melihat sebelumnya ada kata-kata tuqarribu di sini menyimpan dhamir hiya, ada kata-kata tabasutu yang juga menggunakan ta mudharaah, ini juga menyimpan dhamir hiya, berarti taqtadi itu juga menyimpan dhamir hiya. Wa taqtadi, dan menuntut. Apa alfiyah? Ridon, akan keridoan, bi ghairi sukhti, dengan tanpa kemurkaan. Fa'iqatan, dalam keadaan mengungguli, melampaui, melebihi. Maf'ul bih dari fa'iqatan, alfiyata bani mu'ti, akan alfiyahnya ibnu mu'ti. Ya, diperhatikan. Ketika panjenengan ngarang, PD itu biasa. Pokoknya jangan sampai sombong. Percaya diri pada karya kita, itu biasa. Pokoknya yang penting jangan sampai sombong. Ya. Ini kan seakan-akan agak ada kesan, karena menyebut nama. Ada kesan seakan-akan ada kesombongan. Fa'iqatan alfiyata bani mu'ti. Bahkan dalam cerita ini masih ditambah lagi. Fa'iqatan minha bi alfi baiti. Coba dilihat di dalam, insya Allah di dalam Khudhari. Masih ada tambahan. Setelah fa'iqatan alfiyata bni mu'ti ditambah lagi. Fa'iqatan minha bi alfi baiti. Ya. Masih diperuncing lagi, dirinci lagi. Kelebihannya itu ada, letaknya ada di mana? Ya kan? Setelah menambahi kata-kata fa'iqatan alfiyata bni mu'ti ditambah fa'iqatan minha bi alfi baiti, itu Imam Ibnu Malik itu kemudian tidak bisa melanjutkan. Tidak bisa melanjutkan sudah. Ada indikasi, bukan sombong, kita yakinlah bahwa orang sekaliber beliaunya itu tidak mungkin itu. Ada indikasi dalam falafatnya, mungkin dari aspek etika, mungkin dari aspek adab misalnya, itu ada indikasi kok kemudian ada sifat yang kurang baik, agak sedikit misalnya melecehkan misalnya, itu sudah Imam Ibnu Malik yang kalibernya seperti itu, karangannya luar biasa, beliau itu adalah guru dari Imam Nawawi, pengarang kitab Majmu' dan seterusnya itu nggak bisa berdaya sudah. Ya, nggak bisa berdaya sudah. Bahkan diceritakan di dalam kitab Ibnu Hamdun, itu nggak berdayanya itu berhari-hari. Sampai kemudian bermimpi. Ini bisa dicek, saya temukan
Kalau seandainya sampean kepingin membaca penjelasan atau cerita ini, silahkan dibuka di dalam kitab Ibnu Hamdun. Ya, Ibnu Hamdun itu adalah syarahnya syarah dari Al-Makudi. Al-Makudi itu syarah Alfiyah. Jadi jalurnya ada syarah Ibnu Aqil, ini Al-Makudinya. Al-Makudi, Ibnu Aqil disyarahi oleh Khudori dan yang lain banyak. Kemudian Al-Makudi disyarahi oleh Ibnu Hamdun. Ya, itu semacam itu. Nah, sampai pada akhirnya mimpi. Mimpinya itu ada dialog antara Imam Ibnu Malik sama Imam Ibnu Mu'ti. Ada dialog. Saya dengar sampean sedang mengarang kitab ya. Mengarang Alfiyah. Iya, enggak. Sudah sampai mana sekarang? Sudah nyampe pada fa'iqatan min habi alfi baiti. Gitu. Terus gak sampai lanjutkan? Tidak, hari-hari ini saya gak bisa. Ya. Gak bisa melanjutkan, itu lemah saya. Ajaz itu. Saya lemah. Itu semacam itu. Pas kemudian dikatakan oleh Imam Ibnu Mu'ti dalam dialog dalam mimpi itu, sudah biasa kan, orang hidup itu bisa mengalahkan 1000 orang mati, itu bisa. Namanya orang hidup. Ya ini kan masalah 1000 ini kan. Alfiyah. Ya kan? Jadi fa'iqatan minha bi alfi baiti, bi alfi baiti. Alfi itulah yang kemudian dijadikan sebagai titik tekan. Kan biasa orang hidup satu orang hidup itu mengalahkan 1000 orang mati, kan biasa. Akhirnya tersadar Imam Ibnu Malik itu, sampean apa Ibnu Mu'ti? Iya, saya Ibnu Mu'ti. Kemudian malu, terjaga, kata-kata fa'iqatan minha bi alfi baiti itu dirubah menjadi wa huwa bisabaqin haizun tafdila mustaujibun thana'iyal jamila, akhirnya menjadi lancar kembali pengarangannya. Oleh sebab itu, jangan sampai kita ada kesan, ada indikator melecehkan orang lain meskipun kita sudah pintar. Ya. Ini sudah fa'iqatan Alfiyat Ibnu Mu'ti sudah ini fa'iqatan Alfiyat Ibnu Mu'ti ini banyak. Imam Suyuti juga mengarang, dan di dalam karangannya tentang Alfiyah juga menyebutkan fa'iqatan Alfiyat Ibnu Maliki. Karangan dari Imam Suyuti itu ngungguli Alfiyahnya Ibnu Malik. Setelah itu generasi setelah Suyuti, insya Allah dari kalangan Malikiyah, Al-Ajhuri atau siapa itu juga ngarang lagi yang Alfiyah itu. Nulis yang sama. Apa tulisannya? Fa'iqatan Alfiyatas Suyuti. Jadi ada Imam Ibnu Mu'ti yang kemudian digugat oleh Imam Ibnu Malik, Imam Ibnu Malik digugat oleh Imam Suyuti generasi selanjutnya itu menggugat juga fa'iqatan begitu itu. Oleh sebab itu sampai di dalam insya Allah Ibnu Hamdun juga, saya lupa kitab aslinya, itu wa kullu fa'ilin maf'ulun bihi. Ya. Wa kullu fa'ilin maf'ulun bihi. Sampeyan nanti ngelakoni apa besok dilakoni kaya ngono lho ya. Sampeyan ngomong ku Ibnu Malik seperti itu, nah ternyata Imam Ibnu Malik ku Imam Mu'ti kan, Ibnu Mu'ti, ternyata Imam Suyuti memperlakukan Imam Ibnu Malik sebagaimana Imam Ibnu Malik memperlakukan kepada Imam Ibnu Mu'ti dan seterusnya begitu. Wa kullu fa'ilin maf'ulun bihi. Begitu. Wa taqtabi ridhan bi ghairi sukhti fa'iqatan Alfiyat Ibnu Mu'ti. Nah, itu cerita fa'iqatan Alfiyat Ibnu Mu'ti. Ya. Wa taqtabi itu adalah merupakan fi'il. Fi'ilnya adalah termasuk dalam kategori fi'il maklum, lebih disebabkan karena taqtabi di situ adalah tidak diikutkan pada kaidah duma awal huwa futiha ma qabla al-akhir. Karena demikian maka di situ itu adalah merupakan fi'il maklum, karena fi'il maklum dia butuh fa'il. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah mustatir jawazan takdiruhu hiya, yang kembalinya kepada alfiyah.
Wa taqtabi dan menuntut apa alfiyah ridon akan kerelaan bi ghairi sukhti dengan tanpa ada campuran kemurkaan. Fa'iqatan dalam keadaan mengungguli Alfiyah Ibnu Mu'ti akan alfiyahnya Imam Ibnu Mu'ti. Itu semacam itu, ya. Jadi fa'il dari taqtabi adalah hiya yang tersimpan di dalamnya. Yang mustatirnya itu adalah jawazan. Apa jawazan itu, Ustaz? Apa wujuban itu? Seperti yang sering saya katakan, mustatir jawazan itu adalah ma yahullu mahallahu adh-dhahiru. Sesuatu yang posisinya memungkinkan untuk kemudian digantikan oleh sesuatu yang tampak, isim dhahir. Mustatir wujuban itu apa? Ma la yahullu mahallahu adh-dhahiru. Itu penting, kaidah seperti itu penting. Ya, apa isim dhahir itu? Apa wajib mustatir wujuban itu apa? Mustatir jawazan itu apa? Ya wajib tersimpan. Ya boleh tersimpan. Tidak enak begitu itu. Pakai kaidah yang Arabnya itu. Definisi resminya. Ma la yahullu mahallahu adh-dhahiru. Ma yahullu mahallahu adh-dhahiru. Itu pakai itu. Wa taqtabi itu adalah merupakan fi'il muta'addi. Kenapa? Karena secara arti taqtabi memungkinkan untuk kemudian dipasifkan, menuntut itu kemudian bisa dirubah menjadi dituntut. Wa taqtabi dan menuntut apa alfiyah ridon akan keridhaan bi ghairi sukhti dengan tanpa adanya kemurkaan. Fa'iqatan dalam keadaan ngungguli Alfiyah Ibnu Mu'ti akan alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Saya sekarang berbicara tentang ridon karena taqtadi sudah kita tetapkan adalah merupakan fi'il muta'addi, butuh yang namanya maf'ulun bihi. Mana maf'ul bihnya? Maf'ul bihnya adalah ridon. Diperhatikan kata-kata ridon. Ya, saya akan berusaha memberikan wacana-wacana yang itu muncul yang sebenarnya yang biasanya oleh para pemula tidak difikirkan. Ridon adalah isim maqsur. Saya tegaskan. Ketika kita menemukan isim maqsur atau isim mangkus, misalnya seperti lafadz qadin misalnya, tertulis tanpa al, ada isim mangkus, ada isim maqsur. Tertulis tanpa al, maka di sini ada wacana yang perlu kita dengarkan. Ya. Sebenarnya di sini ada ya lazimah, di sini ada alif lazimah. Kenapa di sini ya? Karena harokat huruf sebelumnya kasroh. Kenapa di sini alif? Karena harokat huruf sebelumnya adalah fathah. Sebenarnya alif lazimah dan ya lazimah ini sama-sama mahdzuf. Kalau seandainya ini tertulis tanpa al dan tidak dimudhafkan. Ya. Tidak berkedudukan nasab kalau dalam konteks ini. Tapi kalau ini nasab jar itu udah ada masalah karena beda memang. Cuman istilah yang ada pada isim mangkus itu adalah mahdzufun lafdhon wa khatton. Terbuang baik secara pelafatan maupun secara tulisan. Ya kan? Kalau dalam konteks isim maqsur itu mahdzufun lafdhon la khatton. Ya. Kenyataannya ini mahdzufun, pelafatan dibuang ini. La khatton tidak secara tulisan. Secara tulisan tetap ada alif di sini, tapi alif ini yang awalnya fungsinya adalah sebagai mat untuk memanjangkan bunyi itu tidak berfungsi. Saya ulangi lagi. Dalam konteks isim mangkus, isim maksur, ketika tertulis tanpa al, tidak dimudhafkan, ada wacana di situ. Apa? Ya lazimah atau alif lazimah itu sama-sama dibuang. Tapi bedanya kalau isim mangkus itu mahdzufun lafdhon wa khatton, dibuang baik secara pelafatan maupun secara tulisan. Untuk isim maksur, mahdzufun dibuang lafdhon secara tulisan, la khatton tidak secara tulisan. Sehingga ini bacaannya adalah ma'nan. Ini tidak berfungsi. Seakan-akan di sini tidak ada. Padahal kalau ini difungsikan ada, maka ini harus panjang. Ma'nan.
Contoh konkretnya adalah hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Hudan. Hudan ini meskipun di sini ada alif, akan tetapi alif ini tidak difungsikan. Itu berarti mahdzufun lafdzon la khaton. Secara tulisan ada alif, tapi secara pelafatan dianggap tidak ada alif. Dianggap dibuang. Pun juga demikian ridon. Ridon itu adalah termasuk dalam kategori isim maksur. Dan tidak ada alnya di sini. Tidak dimudhafkan di sini. Inilah yang kemudian wacana yang muncul disebut sebagai mahdzufun lafdzon. Secara pelafatan dia dibuang. Tidak la khatton, tidak secara tulisan. Secara tulisan tetap ada alifnya, tapi alif tidak difungsikan. Karena kalau seandainya alif itu difungsikan, maka fungsinya adalah untuk memanjangkan ridho. Mahdzufun lafdzon la khatton. Mahdzufun lafdzon wa khatton. Wa taqtadi dan menuntut apa alfiyah ridon akan kerelaan, akan penerimaan bi ghairi sukhtin dengan tanpanya ada campuran kemurkaan, fa'iqatan dalam keadaan mengungguli apa yang namanya alfiyah tadi, alfiyah tabni mu'ti akan alfiyahnya ibnu mu'ti. Tentang ridon itu seperti itu. Kalau isim mangkos jelas. Ja'a qadin. Hilang ini. Hilang secara tulisan, hilang secara pelafatan. Kalau ini diberi ja'a al-qadi. Panjang di sini. Ini hilang. Hilang secara penulisan, hilang secara pelafatan. Ini hilang secara tulisannya. Pun juga demikian. Pelafatannya juga hilang. Ja'a qadin. Mahdzufun lafdzon wa khatton. Mahdzufun lafdzon la khatton. Ya, begitu. Wa taqtadi bareng-bareng. Wa taqtadi ridon bi ghairi sukhti fa'iqatan alfiyata bni mu'ti. Imam Ibnu Malik menuntut kita ketika kita membaca alfiyah itu harus rela. Pandangan yang kita pakai dalam rangka memandang hasil karya Ibnu Malik itu adalah ainus sukhti. Oh, ainur ridho. Bukan ainus sukhti. Saya ulangi lagi ya. Sikap yang harus kita tampilkan ketika kita belajar kepada ustadz, kepada guru, kepada pengasuh, kepada kiai dan seterusnya itu harus ainur ridho. Ya. Ada syair menarik. Wa ainur ridho ang kulli aibin kalilatun. Walakinna ainas sukhti tubdil masawiya wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun. Walakinna ainas sukhti tubdil masawiya. Wa ainur ridha dan bermula pandangan kerelaan adalah kalilatun dia akan buta an kulli aibin dari segala cacat. Kalau seandainya sampean sudah senang ya pada seseorang meskipun enggak cantik dianggap cantik. Karena ainur ridha sudah. Wa ainur ridha an kulli aibin, aib-aib yang ada itu lewat semua itu. Ya kan? Begitu. Kalilatun, amiyatun. Jadi kalau kita sudah senang, jelas-jelas tai kucing rasa coklat itu. Itu begitu. Itu semacam itu. Katanya lagunya Imam Iwan Fals kan begitu. Wa ainur ridho an kulli aibin kalilatun. Jadi kabarnya ainur ridho. Walakinna ainas sukhti.
Akan tetapi mata kebencian, kemurkaan itu tubdil masawiyah, bisa menampakkan cacat-cacat yang sebenarnya tidak nampak begitu. Tampak semua. Pokoknya wis gak cocok salah kabeh. Ya. Wis gak seneng iku elek kabeh wis. Padahal ayu saja nih. Misalnya begitu. Ya. Bersama-sama yuk. Wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun walakinna ainas sukhti tubdil masawiyah. Yang dituntut oleh kita, dari kita, oleh Imam Ibnu Malik ketika kita mempelajari, ketika kita belajar Alfiyah adalah ainur ridha wa taqtadi ridon bi ghairi sukhti, karena saya sudah mempersembahkan sesuatu yang luar biasa dalam persepsi subjektif beliaunya, ya kalau bisa diterima secara bagus bi ghairi sukhti, gak ada campuran yang jelek-jelek itu, kemurkaan. Fa'iqatan alfiyata bni mu'ti. Ya, jadi begitu memang cara belajar di pesantren itu begitu. Ainur ridho itu menjadi kata kunci. Ya kan? Kalau dalam ta'limul muta'allim bagaimana? Bareng-bareng. Innal mu'allima wat tabiba kilahuma la yansahani idza huma lam yukrama. Innal muallima, sesungguhnya guru, wat tabiba, dan dokter, la kilahuma. Innal muallima wat tabiba kilahuma, sesungguhnya guru dan dokter keduanya itu la yansahani, tidak akan mampu, tidak akan memberikan nasihat yang bagus untuk muridnya, untuk pasiennya. Idza huma lam yukrama, apabila keduanya tidak dimuliakan. Ya, sampean periksa ke dokter, dokternya dikurang ajarake, ya kan? Ya sudah, dikai resep yang justru memperparah penyakitnya, kan begitu. Innal muallima wat tabiba kilahuma la yansahani idza huma lam yukrama. Perhatikan. Ya, dari ini kita masuk bahwa model pembelajaran di pesantren yang dalam konteks kajian keagamaan itu kesuksesannya muttafaq alaih. Tokoh-tokoh besar itu hampir kalau seandainya kajian keagamaan tidak ada yang tidak pasti muncul dari pesantren. Siapapun. Ya. Siapa Quraish Shihab? Ya, dari pesantren lah. Siapa Mbah Sahal? Ya, dari pesantren lah. Siapa? Siapa semuanya sudah. Ya. Pada umumnya. Lah model pesantren itu begitu. Wa taqtadi ridwan bi ghairi sukhti fa'iqatan alfiyata bni mu'ti. Ainur ridha. Ya sudah, apa katanya kiai, apa katanya ustadz, apa katanya guru, itu sudah sendiko dawuh. Ya. Innal muallima wat tabiba kilahuma la yansahani idza huma lam yukrama. Innal muallima wat tabiba kilahuma la yansahani idza huma lam yukrama. Innal muallima, sesungguhnya guru, wat tabiba, dan dokter, kilahuma, keduanya, la yansahani, tidak akan memberikan nasihat yang tulus, idza huma lam yukrama, apabila keduanya tidak dimuliakan. Oleh sebab itu kita harus berusaha untuk kemudian memuliakan para guru kita. Itu semacam itu. Wa taqtadi ridwan, dan alfiyah itu menuntut ridwan akan kerelaan bi ghairi sukhti, dengan tanpa adanya kemurkaan. Fa'iqatan alfiyata bni mu'ti, dalam keadaan ngungguli apa alfiyah di sini ada hiya, alfiyata bni mu'ti akan alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Perhatikan laki-laki. Ya, laki-laki. Fa'iqatan di sini kita kalau seandainya tidak ngerti sighot maka bermasalah. Fa'iqatan itu mengikuti wazan fa'ilun. Ada isim sifat berupa wazan fa'ilun, dalam konteks ini adalah isim fa'il, tersebut dengan menggunakan isim nakirah, dan kemudian atau ada mutabaqah dengan lafadz alfiyah. Ya kan? Memungkinkan pada akhirnya ini dibaca fa'iqatun alfiyata bni mu'ti, memungkinkan dibaca fa'iqatan alfiyata bni mu'ti.
Kalau kita misalnya lihat perdebatan dia, memungkinkan dibaca fa'iqatun alfiyata ibni mu'ti, memungkinkan fa'iqatan alfiyata ibni mu'ti, sama-sama ada kelemahannya. Gitu. Ya. Yang fa'iqah itu apa? Hiya. Kembali kepada alfiyah. Ya. Misalnya begitu. Wa taqtadhi ridwan bi ghairi sukhti fa'iqatan alfiyata ibni mu'ti. Yang fa'iqah itu apa? Yang fa'iqah itu adalah alfiyah. Gitu. Yang fa'iqatun itu apa? Ya jelas alfiyah juga. Gitu kan? Yang paling penting ngerti sirat bahwa ini adalah isim sifat. Memungkinkan untuk kemudian dijadikan sebagai naat, memungkinkan untuk kemudian dijadikan sebagai hal, akan tetapi yang terkenal itu adalah sebagai hal. Itu semacam itu. Kalau hal itu yang mana? Yang enak itu dikembalikan ke sini, sohibul halnya. Kalau seandainya dijadikan sebagai na'at, tidak biasa dikatakan begitu. Tidak biasa, na'at mufrad itu jatuh setelah na'at jumlah. Maqasidun nahwi itu adalah na'at jumlah. Tuqarribul aqsa na'at jumlah. Tabsutul badla biwa'din mujazi itu adalah na'at jumlah. Kemudian taqtadi ridwan itu juga na'at jumlah. Tidak biasa na'at mufrad itu jatuh setelah na'at jumlah. Fa'iqatun, oleh sebab itu agak lemah. Yang lebih enak dan itu terkenal itu adalah fa'iqatan dibaca nasab dijadikan sebagai halul jumlah. Mana sohibul halnya? Sohibul halnya adalah berupa hiya yang tersimpan di dalam lafaz taqtadi wa taqtadi dan menuntut apa alfiyah ridwan akan kerelaan bi ghairi sukhti dengan tanpa adanya keraguan fa'iqatan dalam keadaan. Jadi hal sohibul halnya berupa ini. Tapi wacana yang berkembang memungkinkan ini dibaca fa'iqatun dengan asumsi bahwa di dalam Al-Quran ya inna anzalna apa yang kitabun anzalnahu mubarakun, kitabun anzalnahu mubarakun. Pertama pakai na'at jumlah, kemudian yang kedua itu adalah na'at mufrad. Ada di dalam Al-Quran semacam itu. Sehingga ini perdebatannya memungkinkan untuk kemudian ditentukan sebagai fa'iqatan, memungkinkan dibaca fa'iqatun. Kalau fa'iqatan itu yang lebih enak, lebih rasional, begitu ya. Itu langsung sohibul halnya bukan alfiyah, tapi taqtadi. Dhamir yang ada dalam lafaz taqtadi itulah yang kemudian dijadikan sebagai sohibul hal. Yang itu berupa makrifat otomatis. Karena hiya itu adalah dhamir hiya adalah termasuk dalam kategori si ma'rifat. Fa'iqatan dalam keadaan ngungguli apa? Alfiyah tadi. Alfiyah ibni mu'ti. Ini termasuk jadi maf'ul bih. Dari mana? Dari fa'iqatan yang beramal sebagaimana fi'ilnya. Ini masuk dalam konsep al-asma' al-amilah amal al-fi'li. Isim-isim yang beramal sebagaimana pengamalan fi'ilnya. Ya, ini besok masih banyak yang itu, oleh sebab itu ini memungkinkan besok dibahas. Jadi begini, logika al-asma al-amil amal al-fi'li itu diulang-ulang. Logika al-asma al-amil amal al-fi'li itu diulang-ulang. Bagaimana? Yang punya fa'il, itu fi'il. Yang punya naibul fa'il, itu fi'il. Yang punya maf'ul bih, itu fi'il. Jadi benar pertanyaan apabila dikatakan oleh orang, ini fa'il dari fi'il yang mana? Ini naibul fa'il dari fi'il yang mana? Ini maf'ul bih dari fi'il yang mana? Itu benar pertanyaan itu. Karena memang realitasnya yang punya fa'il itu fi'il, yang punya naibul fa'il itu fi'il, yang punya maf'ul bih itu fi'il. Ketika dalam perkembangan selanjutnya, kok ada isim punya fa'il? Ini isim punya fa'il tapi. Ini isim punya naibul fa'il ini. Ini isim punya maf'ul bih, maka isim-isim inilah yang kemudian disebut sebagai al-asma al-amilah amal al-fi'li. Kenapa kok kemudian fa'iqatani alfiyatani dibaca nasab? Lebih disebabkan karena ia menjadi maf'ul bih dari mana? Dari fa'iqah. Fa'iqah kan isim. Kok kemudian ia beramal sebagaimana fi'ilnya? Karena ini isim yang memenuhi persyaratan untuk beramal sebagaimana fi'ilnya. Yang secara umum dibagi menjadi dua, ada yang berkategori isim fa'il dan ada yang berkategori
masdar. Yang isim fa'il bareng-bareng. Wa waliya istifhaman au harfa nida au nafyan au jasifatan au musnada. Yang masdar bareng-bareng. Bi fi'lihil masdara al-hiq fil amal mudhafan au mujarradan au ma'al in kana fi'lun ma'an au mayahul mahallahu wal ismi masdarin amal. Itu kita lanjutkan besok ya, karena keterbatasan waktu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.